Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, atas kehendaknya kita masih dipertemukan kembali di acara ini dalam channel Irama Raja, Ikatan Remaja Masjid Darul Jannah, yang memprakarasai untuk adanya tausiah online. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuannya mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita yaitu tentang hidayah. Sudah kita lalui bersama macam-macam daripada hidayah, yaitu yang pertama adalah hidayah ilhami, yang kedua adalah hidayah hawasi, yang ketiga adalah hidayah akli. Kita lanjutkan, hidayah keempat adalah hidayah agama, hidayah din. Hidayah agama ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengetahuan, yaitu pengetahuan di mana kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara yang mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Bisa membedakan ini karena seseorang mempunyai keinginan yang kuat, yaitu mempelajari agama. Agama ini adalah standar kehidupan, tuntunan di mana apa yang kita lakukan, apapun hal yang kita lakukan di alam dunia ini didasarkan oleh agama. Inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, yaitu hidayah agama. Hidayah kelima adalah hidayah taufik. Sungguh hidayah taufik ini sulit didapatkan apabila tidak ada sinergi antara hidayah yang ketiga dengan hidayah yang keempat, hidayah akli dan hidayah din. Karena apabila ini tidak bersinergi, maka hidayah taufik ini tidak akan dapat mudah didapatkan. Yang pertama, tidak perlu adanya proses, Allah langsung memberikan hidayah ilhami. Yang kedua, ada proses tapi tidak perlu ada pemikiran, yaitu hidayah hawasi. Seperti orang menangis kalau bersedih hati, orang gembira kalau mendapat kesenangan, atau orang akan merasakan sakit kalau sedang terluka dan sebagainya. Nah, hidayah yang kelima ini puncak daripada hidayah, yaitu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini harus didapatkan dengan jihad yang sungguh-sungguh, didapatkan dengan kemurnian hati yang bersih sebersih-bersihnya, untuk menyadari dengan akalnya, menyadari dengan pengetahuan yang didapatkan dari hidayah agamanya. Inilah sehingga orang tersebut akan mendapatkan hidayah taufik. Orang yang mendapatkan hidayah taufik ini semuanya serba terjaga. Makanan subhat pun itu tidak ingin dimakan kalau masih subhat. Suatu pekerjaan itu tidak akan dilaksanakan kalau masih subhat, belum jelas
dari segi pemikiran, hidayah akalnya, dari segi hidayah agamanya. Seseorang tidak akan melaksanakan kalau itu masih berada dalam keraguan, masih dalam keraguan-raguan. Masya Allah, orang yang telah mendapatkan hidayah taufik ini, sungguh inilah pilihan yang Allah inginkan hambanya untuk mendapatkan tingkat yang paling tinggi ini. Seseorang yang mendapatkan hidayah taufik, semua gerak-geriknya, tangannya, matanya, telinganya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan geraknya pun itu adalah sesungguhnya gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah mengetahui dari hidayah agama, contoh kecil, banyak kita melihat kalau sedang melaksanakan sholat berjamaah, ketika sholat isya selesai, ada yang duduk menunggu sholat tarawih, tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya. Di sini dapat diketahui bahwa hidayah agamanya belum sempurna didapatkan, karena sesungguhnya derajat kedudukan daripada sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah itu lebih tinggi daripada sholat tarawih. Jadi semestinya kalau menurut hidayah agama, tuntunan syariat Islam, maka yang harus dikerjakan lebih dulu adalah sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah. Inilah yang dimaksud dengan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah melaksanakan apa yang didapatkan dari hidayah agamanya, maka orang tersebut merasa kehilangan kalau tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan qobliyah akan merasa sedih. Tidak melaksanakan tahiyatul masjid akan merasa sedih. Tidak melaksanakan ba'diyah akan merasa sedih, merasa kehilangan. Karena geraknya sudah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah didasarkan dari agama. Contoh kecil lainnya, misalkan memakan permen. Permen dibuka dari bungkusnya, karena geraknya sudah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bungkusnya tidak langsung dibuang. Karena tidak ada tempat sampah di sekelilingnya, bungkusnya dimasukkan ke kantong bajunya. Ini salah satu contoh kecil orang tersebut sudah mendapatkan hidayah taufik. Masya Allah, hidayah ini sulitlah untuk kita. Yang harus kita kuatkan dulu adalah hidayah akli dan hidayah agama. Hidayah agama ini yang harus kita timba terus menerus, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari koridor syariat Islam. Bukan dengan secara logikanya. Mungkin secara logika baik, tapi secara hukum salah. Bisa jadi seperti itu. Contoh misal ada imam anak kecil, karena suaranya bagus dijadikan imam. Imam sholat wajib 5 waktu. Padahal secara agama, secara hidayah agama, petunjuk agama, maka tidaklah masuk syarat orang yang belum akil balik untuk memimpin sholat. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi. Banyak penyelewengan-penyelewengan. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah taufik, ketika akan melaksanakan sesuatu, itu didasarkan dari hidayah akalnya dan hidayah agamanya. Apakah benar atau salah apa yang saya kerjakan? Ketika saya akan melaksanakan satu hal,
apakah ini benar menurut hukumnya atau salah. Bagaimana supaya benar melaksanakannya. Tidak serta-merta langsung dilaksanakan, tapi dicari dulu, dilihat dulu, ditanyakan kepada ahlinya. Bagaimana apabila mengerjakan satu hal ini menurut agamanya, menurut akalnya. Dua ini yang menjadi pilar utama sehingga seseorang nanti akan mendapatkan hidayah taufik. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, kita sampai kepada tingkat mendapatkan hidayah taufik, karena sungguh inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang tersebut telah melaksanakan hidayah-hidayahnya yang didapatkannya, maka Allah menyampaikan bahwa hidayah yang lainnya akan aku tunjukkan kepadamu. Rahasia-rahasia bahkan yang orang lain tidak tahu, Allah akan memberikan pengetahuan kepada orang tersebut. Orang tersebut bisa melihat masa depan nanti akan seperti bagaimana. Orang tersebut mendapatkan gambaran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tingkat hidayah taufik ini mudah-mudahan kalau kita bersungguh-sungguh jihad, mujahadah, insya Allah maka segala gerak-gerik kita apapun, baik dari segi makanan, dari segi pekerjaan, kehidupannya, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jauh kalau memang masih ada orang yang ketika menonton TV kemudian diingatkan, ada yang mengingatkan yaitu malaikat hafadhah bahwa nonton TV tidak baik kalau tidak membawa kebaikan acara tersebut. Sudah diingatkan tapi tetap bandel melihat sinetron dan sebagainya, berarti orang tersebut baru sampai mendapatkan hidayah agama, namun pelaksanaannya masih jauh. Demikian pemirsa dimanapun berada, saya sampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan menjadi hidayah, membuka hati yang masih tertutup, sehingga kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.